Tua-tua masih kuat menanjak gunung kembar. Itulah yang akan kita review di film ini bosku, Movie Mania. Pak tua ini beliau bercocok tanam buah naga yang luas sehingga berhasil mendapatkan pelanggannya sekalian bercocok tanam dengannya di kebun buah naganya bosku. Langsung kita gaskan. Ako ho! Nagkakantutan sila! Terlihat seorang pak tua bernama Atu yang sudah ubanan menuju ke kebun buah naganya yang luas. Kemudian dia ditelepon seorang pelanggannya yang bernama Vanessa yang tertarik untuk beli buah naganya dan ingin melihat secara langsung ke kebunnya. Bisa jadi pelanggannya juga ingin melihat secara langsung buah kembarnya Pak Atu ini juga. Sementara anak angkatnya Pak Atu ini mumpung bapaknya tak ada di rumah itu pun langsung mengajak istri muda Pak Atu untuk meniup singkongnya dan berakhir dengan pertunjukan barongsai di dalam kamar kecil yang lumayan seru. Terlihat istri muda bapaknya yang lumayan putih mulus hingga membuat Mimin jadi pengen juga. Tak cukup di kamar kecil, anak Pak Atu ini ternyata lanjut dengan pertunjukan barongsai babak keduanya di dapur yang tak kalah seru. Tempat lain terlihat seorang Kapolri sedang menugaskan anggotanya untuk menyelidiki seorang cewek bernama Vanessa Angel karena konon katanya terlibat kasus pencucian duit. Setelah selesai pertunjukan barongsainya, tampak anak angkat Pak Atu ini memberikan botol kecil kepada istri bapaknya yang bernama Cita agar dia menghabisi Pak Atu ayah angkatnya supaya semua hartanya bisa menjadi miliknya dan si anak angkat ini akan memberi Cita banyak anak. Atu kemudian pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada Cita bahwa dia akan ke kota untuk bertemu dengan calon pembeli buah naganya. Pak Atu pun keluar kota dan bertemu dengan Vanessa dan membuah naga untuknya. Dan kemungkinan bentar lagi Pak Atu juga akan mendapatkan buah melon dari Vanessa. Di sana Pak Atu mengatakan jika dia menyukai Vanessa. Di luar dugaan, Vanessa juga mengatakan dia menyukai Pak Atu dan akan memberikan apapun yang Pak Atu minta. Asik. Apalagi Vanessa mengatakan jika dia belum menikah dan tak akan mau menikah, hanya mau naik kuda saja. Polisi yang menyelidiki kasus Vanessa itu pun terkejut mendengar kata-kata dari Vanessa montok itu. Vanessa kemudian menawarkan tiram saus kepada Pak Atu. Pak Atu yang mendengarnya langsung tancap gas membawa Vanessa ke pondok di kebunnya dan langsung memakan tiram saus milik Vanessa. Sementara Vanessa meniup singkongnya Pak Atu yang mungkin dah kelewat matang. Walaupun tua, tapi tampaknya Pak Atu masih jago dan kuat. Atu pun menelpon istrinya dan mengatakan jika dia tak pulang malam ini dengan alasan pembeli membeli buah naganya semua. Padahal baru saja Pak Atu habis memakan tiram sausnya bosku. Tampak Cita kesepian juga. Seandainya Mimin di sana, kan kasihkan dia jus singkong Mimin juga. Sementara di rumah, anaknya Pak Atu terus memprovokasi Cita agar malah melakukan apa yang dia suruh supaya dia bisa mendapatkan semua harta dari Pak Atu. Tak cukup satu ronde, Pak Atu pun lanjut bermain barongsai dan memakan tiram sausnya Vanessa di kebun, walaupun di siang bolong. Sones, may talong, may mangga. Sementara Cita bermain dengan anak angkatnya Pak Atu di rumah. Tak berapa lama, Pak Atu pun pulang ke rumahnya membawa Vanessa juga. Cita yang sedang bermain itu pun buru-buru keluar walaupun belum selesai pertandingannya. Pak Atu memperkenalkan Cita kepada Vanessa. Lantas Vanessa pun masuk ke kamar kecil yang ternyata anaknya Pak Atu masih di dalam sana. Tanpa membuang kesempatan, anak Pak Atu pun menghajar Vanessa dan terjadi pertarungan barongsai di dalam sana yang lumayan seru bosku. Oke. Tanpa sengaja Cita dan anaknya Pak Atu masuk ke dalam mobil Vanessa dan bersembunyi di belakang. Vanessa lantas mengajak Pak Atu menuju ke kota untuk mengambil duit sebagai uang muka pembelian buah naga Pak Atu. Setelah mengambil duit, Vanessa lalu mengajak Pak Atu ke kebunnya lagi dan ngotot ke sana dan karena di sana aman, di mana Cita tak akan mungkin pergi ke sana. Begitu pula dengan polisi itu terus mengintai Vanessa. Tanpa sepengetahuan mereka yang tengah asik itu, Cita pun langsung mengambil golok pembunuh naga dan mengejar Pak Atu dan Vanessa. Untungnya nyawa Pak Atu masih bisa diselamatkan berkat karyawan penjaga kebun Pak Atu yang menolongnya. Sementara Vanessa ditolong oleh anak angkatnya Pak Atu. Baka pwede naman mapag-usapan yung magasto. Baka hindi lang kayo Akhirnya Pak Atu mengakui kesalahannya yang hilaf di hadapan Cita. Sementara Vanessa sedang dengan anaknya Pak Atu itu. Kenapa pada jago semua ya bosku? Mau Mimin ikut juga?
Polisi yang mengintai Vanessa itu pun langsung menggerebek Vanessa dan kawan-kawan yang tengah asik menikmati tiram sausnya Vanessa itu. Polisi itu pun memberikan semua bukti jika Vanessa terlibat dalam pencucian duit orang Jepang temannya itu. Demi menyenangkan Cita, Pak Atu kemudian mengajaknya untuk keluar nonton, sekalian belanja, bahkan akan membiayai kuliahnya Cita jika dia mau melanjutkan kuliahnya. Sabi mo nun. Cita kemudian membikinkan Pak Atu kopi beserta buah naganya yang telah dikupasnya. Tak lama kemudian tumbanglah Pak Atu karena telah meminum cairan yang ditambahkan ke kopi dan buah naganya. Parang matanda. Vanessa pun menelpon Pak Atu, tapi Cita mengatakan jika dia Pak Atu telah pulang ke rumah Ramatullah karena serangan jantung pas bermain barongsai dengannya. Sesampai di rumah, Vanessa pun meminta air minum kepada anaknya Pak Atu yang juga ikut meminum air dari kulkas. Setelah itu, mereka berdua juga pulang ke rumah Ramatullah karena ulah Cita. Tangina ka! Setelah semua pulang ke rumah Ramatullah, Cita pun pergi membawa uangnya Pak Atu. Tidak berapa lama ketika di jalan, Cita dihampiri oleh polisi itu dan diantarkan entah kemana dan film pun berakhir bosku movie maminya. Napunta mo ngayon? Sebuah film yang lumayan seru juga di mana Pak Atu yang masih kuat memakan tiram saus walaupun sudah lumayan tua. Jika sudah punya pasangan, hendaknya semuanya puas dengan pasangan kita sendiri saja daripada mencari yang lain yang hanya akan membawa malapetaka ke dalam sebuah keluarga. Oke, Movie Mania, see you.